Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang solusi candu scroll. Jadi ini merupakan salah satu ya, salah satu yang bisa menghambat ya. Bukan cuma menghambat, tapi gimana caranya dari kebiasaan scroll menjadi kebiasaan produktivitas yang positif, kebiasaan yang baik ya, dan juga menghasilkan. Nah, di sini kita tahu ya kalau scroll ini bisa apa sih menghabiskan waktu berjam-jam ya. Kadang orang nih sampai lihat di handphone ya, scrollnya ini sampai pokoknya kayak TikTokan atau YouTube Short atau IG itu bisa menghabiskan waktu 3 sampai 4 jam ya. Bayangin aja 3 sampai 4 jam, malah ada yang 8 jam. Dan ini bayangkan ya, apalagi aduh kalau orang yang kerja gitu. Jadi ya seharusnya dia ngerjain tugas ini ditunda dulu, scroll. Banyakkan scrollnya, istirahat scroll, pulang kerja scroll ya, seperti itu. Jadi di sini scroll ini benar-benar mesin pembunuh ya, produktivitas bangsa gitu. Nah, di sini Siltiman berusaha ya gimana caranya biar ya selalu Siltiman orangnya begitu ya, berusaha agar membalikan keadaan atau membuat segala sesuatu yang kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Nah, di sini scroll scroll ini Siltiman nggak menghilangkan ya, karena emang nggak mungkin lah. Kita juga butuh hiburan ya, kita juga butuh informasi. Nah, di sini Siltiman berusaha agar scroll ini menjadi berguna buat kita ya. Bergunanya ini benar-benar menghasilkan ya, menghasilkan entah itu cuan atau proyek-proyek lainnya yang selesai seperti itu. Oke. Jadi kita buat buat gambaran aja ya, kalau scroll ini nah ini kayak di desktop aja scroll ini enak sekali gitu nonton ini. Wah, apalagi yang lagi tren, oh ini orang kok suka banget gitu, ada yang lucu-lucu, ada video Ikang Fauzi. Gimana nggak orang nggak tergugah ya, orang langsung pengen nonton gitu. Nah, di sini permasalahannya adalah kalau scroll terus ini keasikan ini bisa apa ya, timbul dopamin di dalam tubuh ya, otak, kepala gitu. Dan ya ini asik terus scroll terus sampai bawah, sampai terus saja nggak berhenti berhenti. Nah, di sini solusinya Sirtiman mau membuat satu satu ini ya, satu solusi yang mungkin bisa diterapkan ya. Di sini Sirtiman ini eh, masuknya ke zona waktu ya, zona waktu atau produktivitas, time management, pengelolaan waktu ya. Nah, di sini gimana caranya biar scroll ini ya scrollnya tetap ya, cuma porsinya itu benar-benar dibatasin gitu loh. Porsinya dibatasin. Kalau kita nggak bisa batasin, ini bakal keterusan. Kalau udah keterusan ini ujung-ujungnya jadi kecanduan, jadi FOMO, jadi hidup bisa berantakan gitu loh. Hidup bisa berantakan, lupa makan, lupa ngapa-ngapain semua yang produktif, lupa lupa cari duit, lupa mungkin ada yang lupa ibadah, lupa olahraga ya. Pokoknya di sini gimana caranya biar scroll ini dikurangin waktunya. Ada salah satunya adalah dengan uh, membuat jurnal ya. Di sini jurnal ini emang salah satu produk andalan Sirtiman ya. Jurnal ini hmm, jurnal aja tapi nggak cukup ya. Jurnal ini harus misalnya ya kayak kegiatan satu hari gitu.
kegiatan satu hari ini terdiri dari 24 jam ya. 24 jam ini kita produktifnya misalnya pagi sampai sore ya misalnya. Ya, pengennya sih ya di sini salah satu produk dari Sirtiman ya tentang planner ini. Jadi jadi pagi sampai sore. Di sini gimana caranya biar eh, biar bisa membatasi scroll ini, candu scroll ya. Jadi kayak di sini contohnya adalah kalau misalnya ya, misalnya pagi itu jam 9 gitu ya. Misalnya ya, kalau kalian mau kerja itu ya mungkin ya ya pokoknya biasanya kalau kerja ya emang enaknya udah dibatasin gitu, dibatasin sama jam kerjanya gitu. Tapi kalau yang nganggur, apalagi yang wira swasta gitu ya, nah ini yang menjadi kendala gitu. Orang bisa mungkin ya selonjoran atau mager di kamar ya, atau tiduran telentang ya pokoknya jadinya scroll doang. Nah, di sini gimana caranya biar kalau Sirtiman mengarahkan orang itu untuk ya karena ini scroll ini di sosmed ya, Sirtiman berusaha membalikan keadaan yang tadinya nonton scroll sekarang gimana caranya untuk ngupload. Nah, di sini larinya ke menjadi konten kreator ya. Pokoknya banyak membuat konten, banyak ngupload. Efeknya apa? Efeknya nanti akan mendapat selain otoritas ya profil personal branding juga membuat kita lebih percaya diri, membuat kita lebih hidupnya ini lebih teratur, fokus ya, menuju tujuan gitu. Ditambah dengan planner. Nah, ini plannernya ya. Nah, di sini Sirtiman ini berusaha agar membuat setiap orang itu mempunyai tujuan yang jelas dan tujuan itu bisa dicapai dengan rencana kerja. Nah, rencana kerjanya inilah yang masuk di dalam plannernya, dibagi menjadi bulanan, ya terserah ini proyeknya mau per tahun atau per 3 bulan. Kalau misalnya per tahun ya dibagi 12 bulan, 12 bulan dibagi lagi jadi setiap bulannya ini 30 hari, setiap 30 hari dibagi lagi setiap hari menjadi ya inilah produktifnya. Misalnya mau dipakai sehari produktifnya mau 9 jam ya terserah, mau 4 jam pun terserah gitu. Yang penting ada waktu buat produktif. Biasanya kalau untuk awal-awal ini yang biasa scroll pasti akan mengalami suatu kesulitan. Nah, di sini Setiman berusaha untuk prakteknya aja ya, prakteknya ini gimana gitu. Karena kalau udah kecanduan sekali ini, ya kita akan ya kesulitan ya untuk gatal tangannya lah. Tangannya gatal kalau nggak scroll, kalau nggak buka TikTok atau buka YouTube. Itu gatal. Nah, di sini contohnya kegiatan misalnya pagi ya. Contohnya pagi ini kita ngapain nih? Di sini kalau Sirtiman contohnya pagi ini membuat produk. Kalau kalian terserah, misalnya bisnisnya, usahanya apa, sembako ya, kalian berusaha pagi ini agar entah itu menata displayan sembako atau ngurusin gudang, itu terserah kalian yang bagi waktu. Yang jelas kalian bagi waktu. Atau yang misalnya orangnya ini nganggur, males gitu ya, karena udah kebanyakan scroll ya. Ini mulai untuk cari job ya, cari job di online. Kalian punya handphone ya cari job di online gitu atau jadi konten kreator kayak tadi gitu. Semuanya juga menghasilkan, konten kreator juga bisa menghasilkan dari view, bisa dapat imbalan entah itu gaji atau dari view, bisa affiliate marketing dan lain-lain. Yang jelas produktif, pokoknya kerjaan yang produktif, entah itu cari job yang ya pokoknya cari job atau bikin konten. Ya taruhlah dalam jam 8 ke jam 9 ini ya ini dibagi jadi dua gitu. Setengah jam ya. Nah, inilah fungsinya
fungsinya membagi dua ini kayak 25 menit pertama ini ngerjain hal yang produktif, entah itu konten kreator atau nyari job atau ya pokoknya bikin produk atau penawaran lainnya ya. 25 menit produktif, 5 menit istirahat. Nah, ini istirahatnya kalian bebas mau baca buku, mau scroll. Nah, di sini yang jelas lakuin terus-menerus selama 1 hari, terus selama 1 bulan nanti kebiasaan scrollnya pasti ya akan berkurang karena disela sama kegiatan yang lebih produktif. Kayak misalnya dapat duit, cari duit seperti itu. Nah, di sini hal ini yang menjadi solusi ya agar gimana caranya nggak cuma scroll doang terus udah gitu. Di sini kita ngelakuin yang produktif, hasilnya nanti juga pasti akan ya dompet keisi, bisa beli kebutuhan dan bisa beli apa sih kayak barang-barang idaman seperti itu wishlist. Jadinya yang tadinya kita kesulitan ya gara-gara kecanduan scroll ini bisa dikurangin gitu, dikurangin dan hasilnya adalah ya positif ya. Kita dapat cuan, scrollnya juga masih kita nggak ketinggalan, nggak apa sih nggak membunuh ya, nggak membunuh scroll tapi ya jadikan jangan dijadikan ini ya, jangan dijadikan suatu hal yang dipaksa gitu. Kalau dipaksa nanti ujung-ujungnya malah gagal semua. Lebih baik jadikan kayak sahabat, tapi kita harus lebih produktif seperti itu. Oke guys, kalau ada yang mau ditanya ya seputar scroll dan juga kalau ada yang mau cek ya produk rekomendasi Sirtiman ini, salah satunya adalah planner akhir tahun. Ya mungkin nanti akan dibuat yang versi barunya ya. Cuma ini pun udah bagus gitu. Ini pun udah bagus, udah sebenarnya mengarahkan ke produk menjadi konten kreator sama menjadi pebisnis online apa menjadi penjual produk digital gitu. Ini sebenarnya dua hal yang cukup untuk solid di cari duit online atau bisnis online gitu. Untuk yang mau coba ya, mau coba ini langsung dicoba, dipraktekin ya guys, jangan cuma dibaca doang. Soalnya ini memang ada tabel-tabel kosong yang harus kita isi sama kegiatan kita sendiri gitu. Dan ini benar-benar nanti diarahkan ya kegiatannya apa aja, teman udah bikin. Tinggal kita praktekin. Nah, kalau bisa jangan cuma dipraktekin tapi diselesaikan dan didokumentasikan. Buat apa? Buat bukti kita udah ngelakuin sesuatu ya di dunia online ini. Nggak cuma jadi penonton atau di sini kita bisa menjadi orang yang praktek ya, orang yang terbukti, nggak cuma ngomong doang gitu. Kita ada prakteknya, ada rekam jejaknya, dan ini kita bisa ngajarin orang kalau kita udah satu ya akhir tahun ini misalnya udah sesuai atau pokoknya eh, tantangannya udah beres, udah selesai ya. Di sini kita bisa ngajarkan orang. Nah, ini untuk mengajarkan orang mungkin nanti akan ada video tentang mentoring ya, gimana caranya untuk jadi mentor walau eh, walau nggak pakar banget gitu ya. Nah, di sini Sirman akan mungkin nanti akan buat ya video, cuma ditunggu aja. Jangan lupa guys, tulis komentar ya di kolom komentar juga, jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.